Aksi pencurian kaca spion mobil terekam CCTV di Jalan Krekot, Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 4 pelaku berboncengan 2 motor, di mana 2 pelaku utama turun dan langsung beraksi di sisi kiri dan kanan mobil. Sementara 2 rekannya di atas motor sambil mengawasi situasi. Kurang dari 1 menit, sepasang kaca spion mobil raib di gondol pelaku. Diduga, para pelaku memanfaatkan sepinya situasi menjelang pagi tanpa adanya pagar dan petugas jaga. Ironisnya, aksi pencurian serupa juga pernah dialami pemilik mobil di lokasi yang sama. Diduga kuat pelakunya adalah komplotan yang sama. Sekitar pagi. Pas mau digunakan? Pas mau digunakan, Mas, iya. Apa namanya, kejadian ini udah berapa kali sih, Mas? Udah 2 kali dalam 2 bulan ini. Pertama di tanggal berapa, Mas? Pertama di tanggal 4 April di bulan lalu, yang kedua di 4 Mei. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Meski sudah membuat laporan resmi ke polisi, korban berharap viralnya video dapat membuat para pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Telanjangnya pegang ya. Aksi maling minimarket di Sukabumi ini terbilang nyeleneh. Masuk dari atap, pelaku beraksi di dalam minimarket tanpa mengenakan sehelai benang pun alias bugil. Pelaku hanya menutup kepalanya agar wajahnya tidak teridentifikasi. Saat ingin mengambil uang di kasir, pelaku kaget karena alarm minimarket berbunyi. Pelaku sempat kabur namun ditangkap petugas Polsek Warudoyong yang sedang berpatroli. Menurut polisi, pelaku bugil karena celananya tersangkut saat masuk dari atap minimarket, sementara pakaiannya digunakan untuk menutupi kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pencuri motor ditangkap polisi saat akan beraksi di kawasan Angke, Jakarta Barat. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor hasil curian. Polisi meringkus 2 pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Tambora. Keduanya ditangkap setelah pelaku beraksi di salah satu gang di kawasan Angke, Jakarta Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi menemukan kunci letter T. Kedua pelaku yang masuk dalam DPO kasus curanmor ini dibawa ke kantor polisi. Dalam kasus ini, polisi juga melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Polisi menemukan 3 unit sepeda motor hasil curian yang disembunyikan di sebuah rumah kontrakan. Dan saat kami geledah, benar saja anggota menemukan barang bukti berupa 1 kunci letter T beserta 5 anak buah kunci. Pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis dengan kejadian dengan kasus yang sama. Kedua pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara polisi mengimbau agar warga lebih berhati-hati menjaga kendaraannya dan harus menggunakan kunci ganda pada kendaraan. Polisi juga meringkus 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di kawasan Angke, Jakarta Barat. Para pelaku ditangkap berbekal rekaman kamera pengawas warga. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor dengan kekerasan di kawasan Angke, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama dan hanya berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk 2 pelaku yang sudah masuk dalam DPO dan kerap beraksi di kawasan Tambora. Hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak motor. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten.
Di lokasi ini ditemukan 3 sepeda motor hasil curian yang disimpan di sebuah rumah kontrakan. Diketahui kedua pelaku juga merupakan residivis kasus serupa. Ini pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis dengan kejadian dengan kasus yang sama. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap 2 orang tahanan yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kejari Jakarta Utara meminta bantuan polisi untuk mengejar terdakwa kasus prostitusi Januar Murdianto yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua terdakwa kabur memanfaatkan celah di tangga dekat sel tahanan untuk melarikan diri. Mereka memanjat tangga pembatas dan melompat keluar dari tembok. Terdakwa masih mengenakan rompi dan diborgol saat melarikan diri. Saat pengejaran, petugas menemukan rompi tahanan yang dibuang terdakwa. Dan kini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 1 terdakwa lain yang kabur bernama Dio. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menegaskan telah menerapkan sesuai SOP dalam penggawalan tahanan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip karena garis lurus. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Nanti akan kita dalami apakah dia kaget dan tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Ya. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 jenazah korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera yang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sementara tim KNKT masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Keempat jenazah terdiri atas Silain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Wenas asal Jakarta, dan Sri Rejeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara itu 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah menginvestigasi kecelakaan dengan mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan.
Tim BPTD bersama KNKT juga menggelar penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Busnas tersebut berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta ketika mengalami gangguan pada sistem pengereman hingga bus terguling. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 6 orang sindikat joki masuk perguruan tinggi Universitas Hasanuddin Makassar ditangkap. Pelaku merupakan pegawai IT hingga mahasiswi kedokteran berprestasi di Universitas Hasanuddin. Polrestabes Makassar bersama Universitas Hasanuddin menangkap 6 orang sindikat joki pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Ke-6 pelaku yang ditangkap, AL, MY, IMS, dan ZR, dan 1 perempuan mahasiswi kedokteran UNHAS berinisial CA. Mereka memasang tarif 200 juta rupiah untuk menjadi joki. Joki SNPMB tersebut terdeteksi pada saat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer pada April 2025 lalu. Aplikasi ilegal dipasang di komputer oleh pegawai IT UNHAS, sementara calon mahasiswa hanya membuka aplikasi tersebut dan menunggu hasil jawaban yang dikerjakan oleh orang lain. Di mana ada orang yang berusaha untuk memasukkan mahasiswa ke salah satu universitas di Makassar, yaitu UNHAS, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi ini diawali dari kecurigaan Bapak Wakil Dekan terhadap adanya aktivitas hacker yang ada di UNHAS ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes, dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi yang dilakukan oleh orang dalam dari UNHAS. Mirisnya, tersangka CA, mahasiswi kedokteran UNHAS, pernah meraih prestasi Olimpiade Sains Nasional Matematika saat SMA dan jadi mahasiswa berprestasi di UNHAS. Ya, UNHAS tidak mentolerir aksi ini dan akan memecat pegawai IT dan mengeluarkan mahasiswa yang terlibat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pelanggaran ITE dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pria yang menuduh dan menganiaya nenek di Cianjur, Jawa Barat. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Segera muncul. Segera muncul. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, seorang emak-emak terekam kamera pengawas mencopet ponsel pengunjung toko pakaian impor bekas di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Meski sudah banyak pengunjung yang menjadi korban, namun hingga kini para pelaku belum juga ditangkap. Sambil berpura-pura memilih baju, seorang wanita mendekati pengunjung lain di pusat perbelanjaan Metro Atom Pasar Baru. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mengambil ponsel korban yang diletakkan di tiang pakaian lalu pergi tanpa disadari korban. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Diduga pelaku memanfaatkan korban yang tengah sibuk menjajal pakaian yang akan dibelinya. Diduga pelaku beraksi bersama komplotannya yang merupakan kawanan emak-emak. Ironisnya, meski sudah banyak pengunjung yang menjadi korban pencopetan, namun hingga kini para pelaku belum juga ditangkap.
Kejadian ini selayaknya jadi perhatian agar selalu waspada dan menjaga barang berharga saat berada di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara di Pandeglang, Banten, seorang emak-emak menipu dengan modus menjual minyak murah. Akibat aksinya, korban merugi hingga Rp621 juta. Polisi menggelandang Sri Rahayu, 30 tahun, karena melakukan aksi penipuan hingga 3 korban merugi ratusan juta rupiah di Pandeglang, Banten. Modus pelaku dengan menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasaran. Awalnya pelaku memberikan pesanan minyak goreng sesuai dengan yang dipesan korban. Namun setelah korban memesan dalam jumlah yang lebih besar, ternyata minyak goreng tak kunjung datang. Bahkan karena tidak dapat memenuhi pesanan, pelaku pun menghindar dari korban hingga dilaporkan ke polisi. Dari ketiga korban, total kerugian yang dialami sebesar Rp621 juta. Korban ini membeli beberapa kali minyak goreng, namun pada saat mau dikirim, nanti dia menyatakan nanti akan saya kirim sekaligus, jadi bukan yang sekali pembelian. Nah, pada saat waktu yang dijanjikan, itu barang-barangnya, minyak gorengnya tidak juga sampai diterima oleh pembeli itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan pasal 373 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sempat buron, salah satu pelaku penganiayaan nenek yang dituduh menculik di Cianjur, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Pelaku memukul korban 3 kali dan memprovokasi warga. Petugas kepolisian mengamankan AK, 37 tahun, pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 76 tahun, yang dituduh penculik anak di Kampung Legok, Bunikasi, Warung Kondang, Cianjur pada beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Setelah sempat buron, 1 dari 2 pelaku diamankan petugas di sebuah area pemakaman di Cibeber, Cianjur, Selasa sore, yang kabur usai menganiaya nenek Aisyah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan orang yang memprovokasi, yang meneriaki korban sebagai penculik anak. Bahkan pelaku juga turut memukul korban sebanyak 3 kali. Menurut petugas kepolisian, motif pelaku didasari rasa geram dan marah lantaran banyaknya isu penculikan anak. Namun hal tersebut sebetulnya tidak pernah terjadi. Saat ini seluruh pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Satu DPO lagi, inisial AK sudah diamankan di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur, di komplek pemakaman. Dia bersembunyi di makam berarti setelah kejadian? Setelah kejadian langsung sembunyi. Nah, diduga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Dia bersembunyi? Jadi, akhirnya melakukan penyelidikan, pengejaran, dia bersembunyi dan kami temukan di daerah pemakaman di daerah Cibeber. Sebelumnya, polisi juga menangkap pelaku Ahmad di rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pria 50 tahun ini mengaku dirinya termakan hasutan yang menuduh nenek Aisyah, 70 tahun, menculik anaknya. Pelaku pun emosi hingga memukul korban di bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang pencuri terekam kamera pengawas membobol minimarket tanpa busana di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menutupi kepalanya dengan pakaian agar tidak teridentifikasi. Ada saja kelakuan maling yang satu ini, membobol sebuah minimarket tanpa mengenakan busana. Agar tak terdeteksi, pelaku menutupi kepala dengan pakaiannya. Pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Lingkar Selatan, Warung Doyong, Kota Sukabumi. Dalam rekaman CCTV, pelaku menggasak barang yang ada di minimarket. Saat sedang asik di meja kasir, pelaku kaget alarm minimarket berbunyi. Pelaku kemudian lari dan bersembunyi di plafon. Menurut polisi, saat akan beraksi, celana pelaku nyangkut di atas langit-langit minimarket. Sementara bajunya digunakan untuk menutupi wajahnya agar tidak terlihat jelas oleh CCTV.
Unit patroli Polsek Warudoyo yang tengah berpatroli di sekitar lokasi mendengar bunyi alarm dari salah satu minimarket. Kemudian melakukan pengecekan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku dalam keadaan tanpa busana yang tengah bersembunyi usai mencuri beberapa barang berharga milik minimarket. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti rokok berbagai merek, makanan, obeng, dan tang. Saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi seorang pria di Medan, Sumatera Utara yang berpura-pura sholat lalu membobol kotak amal terekam kamera pengawas. Bukan pertama kali terjadi, pemirsa. Pihak masjid meminta polisi untuk meningkatkan patroli. CCTV merekam detik-detik seorang pemuda masuk ke dalam Masjid Ikhwaniyah Medan, Sumatera Utara. Pelaku awalnya memperhatikan situasi masjid, menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu pelaku berpura-pura melakukan gerakan sholat sebelum mencuri. Dirasa aman, pelaku langsung menyasar dan mencongkel kotak amal di ujung dekat pintu masuk menggunakan obeng. Menurut pihak masjid, pencurian kotak amal sudah terjadi 2 kali. Dia memang udah tahu cara dia untuk melarikan diri, dia sudah siapkan buka pintu sebelah kanan dan sudah diamatinya begitu masuk. Mau bereaksi dia udah di senternya itu keliling. Apakah dia udah aman? Setelah aman dia baru lakukan tindakan pencongkelan kotak. Atas peristiwa ini, pihak masjid memviralkan video rekaman CCTV di media sosial. Pihak masjid berharap polisi lebih meningkatkan patroli di daerah rawan aksi kriminal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban asusila yang dilakukan 4 remaja. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Segera meluncur. Seorang guru SD negeri di Asahan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena mencabuli siswanya. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk mengetahui berapa banyak siswa yang menjadi korban. Warga bersama polisi dari Polsek Simpang 4 menangkap seorang guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara karena telah mencabuli siswanya. Kasus pencabulan terbongkar saat salah satu murid pria mengaku mendapatkan kekerasan seksual dari gurunya. Keluarga yang geram melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku langsung diamankan saat berada di sekolah dan membawanya ke Mapolsek Simpang 4. Pelaku mengaku telah mencabuli 5 siswanya. Satu orang laki-laki yang berinisial D yang diduga melakukan perbuatan. Selanjutnya pelaku inisial D langsung diamankan dan dibawa ke Polres Asahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada berapa korban, Bang? Untuk korban saat ini diakui oleh pelaku sekitar 5 orang. Pelaku dibawa ke Mapolres Asahan guna diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban asusila yang dilakukan oleh 4 remaja. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menangkap 4 remaja pelaku perkosaan terhadap gadis di bawah umur. Para pelaku digelandang ke Mapolresta Cilacap untuk menjalani pemeriksaan setelah dibekuk di rumahnya masing-masing di wilayah Gandrung Mangu. Keempat pelaku yakni RA 18 tahun, ZA 15 tahun, DS 21 tahun, serta ES 19 tahun. Korban dicekoki minuman keras di sebuah kebun di tengah malam. Usai pesta miras, korban dalam kondisi mabuk dan lemas diperkosa oleh 4 pelaku.
Aksi perkosaan berlanjut keesokan harinya di lokasi yang berbeda. Orang tua korban khawatir keberadaan anaknya tidak pulang selama sehari, lalu mendapati anaknya di salah satu rumah pelaku. Tidak terima anaknya menjadi korban asusila, orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi. Selesai bermain, yang bersangkutan dibawa ke sebuah gubuk di permatang sawah. Di gubuk itu korban digilir oleh teman korban berjumlah 4 orang. Itu dalam pengaruh minuman keras apa gimana? Ya, jadi korban ini oleh para pelaku dicekokin minuman minuman keras. Jadi setelah korban lemah, korban diperkosa oleh para pelaku. Atas perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Cilacap. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang kakek ditangkap karena melecehkan 2 cucunya yang masih duduk di bangku SD di Blitar, Jawa Timur. Saat melancarkan aksinya, ia mengiming-imingi korban dengan uang dan juga mengancam. Kakek 74 tahun di Kabupaten Blitar ditangkap polisi karena tega melecehkan 2 cucunya sendiri. Modusnya dengan tipu daya dan mengiming-imingi korban dengan uang saku. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban yang masih berusia 11 dan 13 tahun melapor kepada gurunya. Sementara ibu kandung korban awalnya sempat enggan melaporkan peristiwa itu karena takut dengan sikap keras sang kakek. Setelah diperiksa polisi, perbuatan pelaku akhirnya terungkap. Pelaku ternyata sudah beberapa kali melecehkan korban sejak Februari lalu. Ataupun menjadi korban pencabulan dengan iming-iming uang saku sebesar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Dan perbuatan ini sudah berkali-kali dilakukan. Kini sang kakek dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Anak kepala desa Kelapa Nunggal Bogor yang menganiaya seorang warga ditangkap dan menjadi tersangka. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera muncul. Atensi, segera muncul. Lutfi, anak dari seorang kepala desa Kelapa Nunggal, hanya bisa tertunduk malu saat digiring di Polsek Kelapa Nunggal pada Rabu siang. Sebelumnya viral di media sosial, menganiaya seorang warga yang diduga tak terima orang tuanya yang merupakan seorang kepala desa dikritik di media sosial. Namun ada fakta baru dari pengakuan tersangka saat dihadirkan di Polsek Kelapa Nunggal, dan ia mengaku tak terima bahwa adiknya dicekoki minuman keras oleh korban di sebuah kafe. Cekcok antara keduanya pun tak terhindarkan hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Korban mengalami luka memar pada bagian kepala akibat penganiayaan. Tersangka datang ke rumahnya korban, ada sedikit cekcok mulut di situ, lalu terjadilah pemukulan sesuai penganiayaan yang terjadi di dalam video yang beredar dan viral di media sosial. Seperti itu. Sementara itu, atas perbuatannya kini tersangka terancam 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat laporan yang pertama, pemirsa, dari @alelagi83. Lapor Pak Polisi, di Jalan Dr. Susilo Grogol, Jakarta Barat, sering terjadi pencurian kendaraan motor saat pagi dini hari, terutama mengincar area kos-kosan. Mohon patrolinya, Pak. Kita lihat laporan berikutnya, pemirsa. Dari @suryana111, lapor Pak Polisi, rawan terjadi tawuran di sekitaran Pasar Dangdut Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Terjadi saat pagi dini hari dan mohon ditertibkan, Pak, karena mengganggu kenyamanan warga. Kita lihat laporan yang terakhir pada hari ini, pemirsa, dari @hendra_ARRR. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya di area Jalan Parapat, Medan, Sumatera Utara. Sering terjadi balapan yang membuat sejumlah anak muda ini membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan.
Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Diduga banyak menipu orang, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi di kawasan Pantai Dirwana, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Modus pelaku berpura-pura menagih utang pembelian barang kepada para karyawan toko. Ini tang, sini. Coba lihat dulu ini. Ini tang. Iya. Oh, sudah. Mari nih. Yomi kan penting sudah dapat. Kalau memang tidak bersalah jangan dia sembunyi toh. Kalau seorang ibu rumah tangga pelaku penipuan berinisial PP, 35 tahun, ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Kelurahan Sula, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keberadaan pelaku diketahui setelah salah satu korbannya berhasil melacak GPS mobil rental yang biasa digunakan pelaku untuk beraksi. Sebelumnya, aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas saat melakukan aksi penipuan di sebuah rumah makan di Kota Kendari. Dalam aksi penipuan tersebut, pemilik warung makan merugi hingga 20 juta rupiah. Diketahui, pelaku telah beraksi di sejumlah apotik, rumah makan, dan tempat usaha lainnya yang berada di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Modus pelaku berpura-pura menagih utang pembelian barang dengan memanfaatkan kelengahan karyawan. udah bilang sudah janjian sama bos mau ambil uang, ada utangnya bos sekitar 6 juta. Pengakuannya dia? Iya, 6 juta. Terus udah telepon seolah-olah ini bosku, udah telepon. Terus udah speaker, sempat juga saya bicara dengan saya, udah bilang kasih mi uang itu, kasih mi berapa uang yang kupegang. Saya bilang ada uang penjualan selama 4 malam. Berdasarkan laporan warga setempat bahwa ada kasus diduga penipuan, dan kami dari Reskrim waktu itu dari Polsek Murhum sudah mengamankan wanita yang diduga melakukan penipuan. Kasus kini tengah ditangani Polsek Murhum dan pelaku telah diamankan di Polsek Murhum. Polisi berhasil mengungkap gudang narkoba jaringan Malaysia di Bandar Lampung. Dari dalam gudang, polisi menemukan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu senilai 7,2 miliar rupiah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Ungkapan gudang penyimpanan sekaligus menjadi tempat transaksi jual beli narkoba ini berawal dari informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di lingkungan warga. Satgas Narkoba Polresta Bandar Lampung dan Polsek Jajaran berhasil mengamankan salah satu seorang tersangka berinisial M penjaga gudang sekaligus yang menjalankan transaksi jual beli narkoba kepada pembeli. Dari tangan pelaku, polisi mendapati satu plastik klip dari kantong celana yang berisi 50 gram sabu-sabu. Penggeledahan kemudian berlanjut ke rumah kontrakan yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Polisi menemukan pil ekstasi sebanyak 1.663 butir dan sabu-sabu seberat 6 kg dengan total mencapai 7,2 miliar rupiah. Terus dijanjikan 1 kilogramnya berapa duitnya buat kamu? Tidak ada kayak gitu, Pak. Terus apa perjanjiannya jadinya? Pokoknya Saya kasihnya. Biasa dikasih berapa? Kadang-kadang 1 juta, terus berturut 53 gram. Terhadap tersangka saat ini masih kami lakukan pengembangan karena ada pelaku lain yang pada saat itu melarikan diri. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.